Pasukan Istana Surgawi seperti pelangi. Di sisi lain, 20 juta pasukan Wen Tianguan sudah gemetar ketakutan bahkan sebelum mereka bertempur. Awalnya, mereka kalah ke pengadilan surgawi 2 kali, dan mereka sudah takut pada Raja Memilih Bintang. Pada saat ini, mereka membenci Qin Yichen. Anda memindahkan semua master untuk menjadi bergengsi. Apa yang harus kita lakukan? Belum lagi Xiang Haoya, bahkan banyak jenderal yang kuat dari tentara astral tidak dapat ditangani oleh mereka. Bum bum bum. Di atas langit, Ke Tiangxuan tidak bisa dikatakan tulang punggung klan Kaisar Ke. Dibunuh oleh satu orang, dia sakti dan pemarah. Namun, semakin berani Ke Tiangxuan, semakin gatal kebencian Qin Yichen di Wen Tianguan. Namun, pada saat ini, dua aura menakutkan keluar dari akun tampan itu, penuh napas, sombong, dan pesta pora. Siapa yang menyuruh Tiangwan mengganti namanya? Apakah Anda ingin mengubah nama saya menjadi kota Feng Shui? Bum bum bum. Begitu kedua sosok itu menembak, wajah Wen Tianguan tiba-tiba berubah. Ini adalah dua tetua kota Feng Shui. Meminta tentara Tianguan tercengang, kedua tetua itu dipindahkan oleh Feng Tianxing. Namun, orang yang paling terkejut adalah King of Star Peking. Dalam sekejap, Raja Penangkap Bintang itu tiba-tiba mengubah wajahnya. Dalam hitungan, menarik pasukan. Raja Penangkap Bintang membuat keputusan yang menentukan. Tetapi bagaimana Qin Yichen bisa memberinya kesempatan? Jutaan elit berlari masuk. Samar-samar dapat melihat garis besar Wen Tianguan. Ke Wenjing dapat digambarkan sebagai cemas dan marah. Mengubah semua kekuatan ilahi menjadi kecepatan. Feng Tianxing, kamu dalam masalah. Perintah militermu sudah selesai. Tetapi jika Wen Tianpas hilang, dapatkah kamu membelinya? Tanda seru. Ke Wenjing tahu betul bahwa tanpa mereka, Wen Tianguan tidak dapat menghentikan tentara surgawi sama sekali. Namun, begitu suaranya mereda, ia melihat wajah Ke Yuheng tenggelam dan ia berteriak dengan marah. Berani tidak menghormati langit lagi. Percaya atau tidak, aku akan menghisapmu. Patriark kelima, kamu. Ke Wenjing penuh dengan keluhan. Kali ini, mengapa Anda ingin berbicara untuk Feng Tianxing? Hanya karena dia adalah Tuhan bawaan. Hanya karena berapa kali dia menumbuhkan wajahnya untuk ayahnya. Dan kerumunan buaya mengikutinya, dan matanya menjadi cemberut. Raja pemilihan bintang sangat brilian dalam putaran mengepung Wei dan menyelamatkan Zhao. Tidak hanya membantu mereka mengatasi bahaya dihancurkan oleh jutaan elit, tetapi juga membuat Wen Tianguan sengsara. Bersiaplah, begitu kamu bertemu dengan raja, kamu akan langsung melawan ibunya. Tampaknya ide buruk ini dibuat oleh Feng Tianxing, kekacauan sepele. Jika Kaisar Ke tahu bahwa menantu laki-lakinya, yang dia sukai selama beberapa tahun terakhir, menghancurkan Wen Tianpasnya, saya khawatir dia akan dapat membunuh kerabatnya di tempat. Namun, pada saat ini, Qin Yichen mengabaikan Ke Wenjing dan kerumunan buaya. Dengan kata lain, sebagai tuan, dia sama sekali tidak peduli dengan bawahannya. Saya melihatnya menabuh dan menderu. Jenderal Wen Tianguan Feng Tianxing ada di sini. Siapa yang berani aku mengubah nama Wen Tianguan? Suara para dewa melonjak, bergema di langit, sepertinya membuat semua bintang bergetar. Namun, manusia buaya mendengar kata-katanya, tapi dia langsung menyeringai. Bajingan, sungguh kepura-puraan. Semuanya, anti sialan. Raja ada di atas, klan penguasa tidak pernah mengkhianati istana surgawi. Aku sedang menunggu untuk bergabung dengan orang dewasa, dan melangkah ke Wen Tianguan. Semua patriark Taipan terbang bersama, dengan wajah galak. Menurut mereka, kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan telah tiba. Jika pengadilan surgawi melihat mereka dibersihkan oleh 1 juta elit, tetapi masih setia kepada mereka, itu pasti akan lebih bergantung pada mereka. Namun, manusia buaya baru saja menyerbu keilahiannya dan hendak membunuh beberapa pemuda Wen Tianguan untuk mengungkapkan kesetiaannya. Tetapi dia terkejut. Di dalam Wen Tianpas, pertempuran meraung lagi dan lagi, memperebutkan langit, darah mengalir ke sungai, dan pertempuran itu sangat kejam. Namun, 3 master dari Raja Pemetik Bintang terus-menerus bertarung melawan 3 master Wen Tianpas. Dapat dilihat bahwa Star Reaching King benar-benar kuat, dan 3 Ke Tiangxuan sedikit lebih rendah. Namun, Star Reaching King tampaknya ingin pergi. Tetapi Ke Tiangxuan semakin berani dalam pertempuran, dan untuk sementara waktu itu sebenarnya setara. Itu. Buaya tertegun. Dalam adegan di depannya, meskipun tentara surgawi tidak jatuh di bawah angin, dan bahkan memimpin pertempuran, keterkejutan dan kengerian yang dibawanya lebih mengerikan daripada jutaan elit yang membunuh ras lain. Mengapa Feng Nianwu dan Feng Nianchu muncul di sini? Orang yang berperang melawan Xiang Haoya benar, jadi menghancurkan dan membunuh orang lain. Berinkarnasi kembali ke sumbernya.
Saya melihat bayangan dua tetua manusia di belakang mereka berubah menjadi dua cahaya ilahi dan terbang menuju dewa yang bertarung dengan pemilih bintang. Kekuatan inkarnasi kembali, dan dua tetua umat manusia bahkan lebih kuat. Sial, aku ditipu oleh omong kosong kecil ini. Reaksi manusia buaya tidak lambat, tetapi Qin Yichen benar-benar tidak berharap Qin Yichen menghitungnya di sini. Tapi dia tidak percaya lagi. Sekarang, bagaimana dengan kembalinya jutaan elit di Wentiangwan, dan penutup mata lainnya ke King of Star Harvesting? Mereka ada di sini, dan tentara surgawi juga ada di sini. Tidak pasti siapa yang menang dan siapa yang kalah. Raja, bukan berarti kami berbohong tentang situasi militer. Pencuri inilah yang menggunakan pisau untuk menipu. Tuanku, karena klan Rokra saya telah setia kepada istana surgawi. Saya tidak akan pernah mengkhianati Tuhan. Semua leluhur buaya segera terbang, jauh dari Ke Yuheng. Yang kuat, mereka tidak berani mengkhianati dengan mudah. Terlebih lagi, trik kecil Qin Yichen sedikit lebih murah. Di hati mereka, Raja Penangkap Bintang masih orang kuat yang layak diikuti. Namun, sosok manusia buaya hanya membeku di tengah jalan, dan ia membeku. Karena Qin Yichen mengangkat kepalanya, matanya yang tampak seperti pisau menajam dengan dingin dan berteriak, "Karena kamu telah kembali, mengapa tidak membunuh pencuri anjing surgawi bersamaku?" Buaya tirani berteriak dengan marah, "Feng Tianxing, sedikit kepintaran ingin setara dengan Star Picker, kamu juga layak. Yang mulia adalah Kaisar Surga. Sekarang Kaisar Ke bisa menjadi Kaisar atau tidak, ada dua hal yang berbeda. Saya ingin kita setia, bah. Jangan bicara omong kosong, kalian putra dan putri. Bunuh aku anak-anak klan Kaisar Ke ini. Ada pemetik bintang di sini, jadi mengapa takut?" Melihat manusia buaya yang ganas itu, Qin Yichen bahkan lebih mencibir, dan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, "Ke Wensan. Segera berikan perintah kepada saudara-saudara dari 12 klan yang tertinggal, Tuzu. Tukang daging." Tanda seru. Ketika dua kata ini keluar, para leluhur buaya tirani disambar petir. Saya hampir lupa, ketika kekacauan kecil ini kembali untuk mendukung, dia masih menyisakan 100.000 elit dalam keadaan siaga. Ternyata menunggu mereka di sini. Dan tukang daging, ini bencana. Tahukah Anda, tidak mudah bagi kedua belas suku mereka untuk mengumpulkan hampir puluhan juta pasukan. Mereka hanya harus menyerah karena kezaliman Ke Yuheng. Bahkan, mereka semua ingin berpura-pura menyerah dan datang ke Wentian Pass, lalu berbalik arah klan Kaisar Ke, untuk pemetik bintang. Wang Biao setia. Dapat dikatakan bahwa yang termuda dan terkuat dari 12 klan mereka ada di sini. Klan di klan semuanya adalah orang muda atau wanita tua dan lemah dan anak-anak. Tingkat kultivasi itu benar-benar tidak cukup untuk 100.000 elit. Selain itu, mereka benar-benar membunuh klan, dan anggota klan dari 12 klan mereka tidak akan mengatakan bahwa karena jumlah klan yang besar, dibutuhkan banyak upaya untuk membunuh 100.000 elit. Raja-raja dewa itu menghancurkan dan membunuh negeri dongeng atau para tetua klan yang bahkan tidak mencapai negeri dongeng. Tampaknya itu adalah kekuatan magis, langsung meledakkan kota dan wilayah.